Khawatir dan memberikan perhatian. Ya, itulah yang telah diberikan oleh Lesti ketika mengetahui Rizky Bilar sedang sakit mata. Sejurus kemudian Lesti menemani Rizky Bilar ke sebuah klinik mata di Jakarta. Tentunya dengan menggenggam erat tangan Rizky Bilar. Seolah ingin mengatakan kepada Rizky Bilar, aku ada di sampingmu ketika kau sedang sakit. Dan ternyata rasa khawatir dan perhatian bukan hanya diberikan oleh Lesti saja loh Cumi Lovers. Rasa yang sama juga diberikan oleh ayahanda Lesti kepada Rizky Bilar. Wejangan dan nasihat pun diberikan oleh ayahanda Lesti kepada Rizky Bilar. Selain itu, ayahanda Lesti juga memberikan pernyataan bahwa Rizky Bilar tidak perlu menunggu tahun depan. Wah, 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 apa ya maksudnya dengan pernyataan tidak perlu menunggu tahun depan? Apa jangan-jangan ini kode halus ya dari ayahanda Lesti kepada Rizky Bilar? Dan di segmen terakhir, ayahanda Lesti angkat bicara mengenai alasan mengapa dirinya menghapus foto kebersamaan dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perhatian dan menemani Rizky Bilar ke sebuah klinik di Jakarta Selatan dilakukan oleh Lesti ketika mengetahui Rizky Bilar sedang sakit mata. Setelah selesai melakukan syuting bersama, ternyata Lesti memperhatikan mata Rizky Bilar mengeluarkan air mata. Tanpa perlu berlama-lama, Lesti pun akhirnya langsung menemani Rizky Bilar ke sebuah klinik di Jakarta. Dan terlihat dari foto yang beredar di media sosial jika Lesti menggenggam erat tangan Rizky Bilar. Seolah dengan bahasa tubuhnya Lesti ingin berbicara kepada Rizky Bilar bahwa aku ada di sampingmu. Wah, 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 benar-benar perhatian banget ya Cumi Lovers saat Lesti menemani Rizky Bilar ke klinik mata di Jakarta dengan genggaman erat tangan. Tapi, kabar Rizky Bilar sedang sakit mata sampai juga loh ke telinga ayahanda Lesti. Dan mau tahu nggak jawabannya apa? Ternyata ayahanda Lesti ini turut khawatir loh dengan kesehatan mata Rizky Bilar. Belum jadi menantu udah dikhawatirin aja nih Rizky Bilar. Cumi Lovers juga pasti tenang lah ya ketika mendengar Rizky Bilar diperhatikan secara spesial oleh Lesti plus ayahandanya. Wah, seperti paket lengkap gitulah ya. Ya udah deh Cumi Lovers, kita dengerin ya gimana sih kekhawatirannya ayahanda Lesti ketika mengetahui Rizky Bilar sedang sakit mata. Kabarnya alhamdulillah baik, cuma agak ya seperti yang teman-teman lihat, ada saya lagi sakit mata gitu. Sejak kapan sih? Sekitar 3 harian lalu sih. 3 harian lalu. Apa penyebabnya mungkin dari cek dokter? Menurut dari diagnosa dokter, saya tuh nular dari kakak saya. Kebetulan kakak saya duluan sakit mata, lalu kita bersentuhan, terus ada gatal di mata saya kucek-kucek. Sebenarnya kalau mata kita gatal harusnya nggak boleh langsung bersentuhan dengan tangan, karena penyebaran virus atau bakteri itu biasanya dari tangan ke mata gitu. Makanya kalau ada gatal harusnya pakai tisu. Cuma saya waktu itu saya nggak ngeh, saya kucek-kucek pakai tangan dan akhirnya infeksinya menyebar gitu. Karena kan ya selain mungkin ya kalau mengkhawatir mungkin ya ada namanya teman dekat, namanya udah dekat gitu kan. Jangankan si Dede, saya aja kalau misalnya kalau orang saya teman gitu, saya aja sama dia suruh beli obat apa segala macam kan itu bukan berarti ya ya namanya udah kenal, udah deket ya perhatian tetap ada walaupun itu bukan hubungan spesial juga. Saya juga sama teman kerja, teman atau teman sekarang sama anak-anak Lesti Lover juga kalau misalnya ada yang sakit tetap ada perhatian ya, apalagi misalnya Dede yang boleh dikatakan kata anak-anak kan
oh itu ada udah dekat banget dan ada ya mungkin entahlah hubungan apa gitu. Berarti ayah juga ikut dibilang khawatir juga dengan kondisi kemarin bilang tempat sakit. Iya, kalau namanya udah dekat, udah namanya udah kena dekat ya. Terus orang itu kelihatan ada yang dirasakan atau sakit ya, pasti saya ya merasa khawatir dan saya juga menyarankan pasti apa yang udah dialamin sama saya dulu sayanya sembuhnya pakai apa. Nah, pasti saya sarankan nih besok beli atau nanti beli obat ini aja. Karena saya juga dulu pakai itu sembuh. Dan jangan pakai obat yang macam-macam aneh-aneh. Ya kemarin ditemenin sama Dede, ditemenin sama Teh Yuli juga asistennya Dede, dan ada Morena juga gitu. Karena kebetulan emang kita habis syuting salah satu program religi, dan mata saya emang saat itu banyak mengeluarkan air. Akhirnya saya inisiatif ke salah satu klinik mata di Jakarta gitu, dan memang dekat dengan lokasi syuting kita. Sudah khawatir, terus dikasih nasihat pula agar sakit matanya segera pulih. Wah, Rizky Bilar memang benar-benar beruntung ya dapat wejangan dari calon bapak mertua. Ups, bercanda ya kak. Terus, mau dengerin gak Cumi Lovers? Gimana masukan dan nasihat dari Ayahanda Lesti supaya sakit mata yang dialami oleh Rizky Bilar lekas sembuh? Yuk dengerin ya pernyataan Ayahanda Lesti berikut ini. Enggak, mungkin karena ada saudaranya yang kena. Terus kan kalau penyakit mata, kalau ada yang sakit mata terus deket-deket suka nular gitu. Cuma dia kayak ayahnya digigit-gigit terus pakai dikucek terus pakai obat tetes. Harusnya kan jangan terlalu sering pakai obat tetes, malah jadi perih, jadi kasar gitu. Itu yang mungkin salah satu saran yang ayah berikan. Ya makanya kemarin saya jangan pakai obat tetes terus, ya kan malah sakit matanya. Lebih baik pakai yang salep. Enak kalian salep tuh sebelum tidur. Ya prihatin lah gitu. Maksudnya menurutnya dia prihatin karena emang saat ngohos air mata saya bercucuran mulu saat itu, sampai saya harus pakai kacamata kan untuk supaya nggak terlalu kelihatan, supaya untuk mengkamuflasein penyakit mata saya. Cuma setelah itu saya sadar dokter, saya minta izin bahwa emang Sabtu atau Minggu ini nggak bisa syuting dulu gitu, untuk harus istirahat. Khawatir udah, nasihat juga telah diberikan. Terus ternyata Ayahanda Lesti nggak takut tuh deket-deket sama Rizky Bilar walaupun sedang sakit mata. Duh, ayah idaman banget nggak sih? Top deh Ayahanda Lesti. Malah Ayahanda Lesti mengatakan selain tidak takut untuk dekat dengan Rizky Bilar yang sedang sakit mata, justru Ayahanda Lesti memberikan doa agar Rizky Bilar segera sembuh dari sakit matanya. Kalau begini sih, yakin deh Rizky Bilar pasti sakit matanya segera sembuh. Amin. Nah, kalau saya ya makanya ya termasuk ya mungkin kalau orang Sunda tuh nggak cedihan tuh apa sih kalau misalnya kamu sakit takut teman. Kalau saya nggak, lihat orang sakit ya yang paling kita doakan semoga cepat sembuh, dan itu yang penting kita jangan merasa ngeri, enggak. Ya kasihan, supaya mudah-mudahan dia cepat sembuh berurusan. Dan kalau memang kita punya pengalaman ya kasih pengalaman. Kalau menurut saya dulu pernah sembuhnya seperti itu, kasih obat itu. Obat tetes sih sejauh ini, cuma saya mau coba pakai obat salep. Tadi ada beberapa teman saya nganjurin pakai obat salep. Gitu. Kalau Lesti ya menurut pengalamannya dia juga sama kayak kan dia pernah juga mungkin dulu ngalamin. Itu aja, nggak maksudnya nggak ngasih wejangan-wejangan. Dan sebenarnya kan Bilar juga udah ada pengalaman juga, pasti udah ngalamin. Setelah kita melihat bagaimana Ayahanda Lesti begitu khawatir serta memberikan cara bagaimana agar Rizky Bilar lekas sembuh dari sakit matanya, maka di segmen selanjutnya Ayahanda Lesti mengatakan tidak usah menunggu tahun depan. Oh, maksudnya apa sih tidak usah menunggu tahun depan? Penasaran kan? Ya udah deh, jangan berpaling pokoknya dari Cumi Camp In-Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Nah, kalau tadi Cumi Lovers sudah dengerin kan ya kekhawatiran dan perhatian tulus Ayahanda Lesti kepada Rizky Bilar. Sekarang tiba-tiba saja nih Cumi Lovers, Ayahanda Lesti mengatakan jangan menunggu tahun depan. Kira-kira apa ya? Jangan menunggu tahun depan. Oh, maksudnya begini loh Cumi Lovers. Kan Dede Lesti sama Rizky Bilar sekarang sudah dekat nih ya. Terus seandainya saja tiba-tiba Rizky Bilar dan Lesti mendapatkan sebuah wangsit dan keajaiban serta mengatakan siap untuk membina rumah tangga. Nah, seandainya saja jika hal tersebut terjadi, ya sudah jangan menunggu tahun depan. Besok juga Ayahanda Lesti siap menunggu kedatangan Rizky Bilar dengan sikap yang jantan untuk melamar Lesti, anak perempuannya yang paling dicintainya. Seluruh fans Leslar pasti pengen kan ya dapat kabar seperti ini? Nah, untuk lebih jelasnya, dengerin nih ya statement dari Rizky Bilar dan Ayahanda Lesti. Ya nggak dipatokin lah selama saya ngerasa, soalnya kan kita yakin dengan terhadap sesuatu itu kan nggak mesti kita patokin, tapi ketika kita ngerasa yakin kapanpun itu ya kita nggak tahu kan Allah sang maha membolak-balik hati seseorang gitu. Bisa aja kita kalau kita patokin, waduh kita kasih waktu setahun nih untuk mengenal, tapi ternyata Allah ngasih waktu 3 bulan saya udah yakin, ya udah gitu. Kalau saya sih, dia mau ngelamar besok, melamar sekarang silakan aja. Kan tergantung udah persiapan dari kedua pihaknya, maksudnya dari dia, dari si dedenya. Kalau memang udah sama-sama siap, saya silahkan aja gitu kan. Saya kan paling cuma ngedukung aja. Iya gitu. Nggak usah nunggu tahun depan, yang penting mereka berdua loh udah siap, ya udah silakan gitu. Sudah jelas kan ya maksudnya apa tentang jangan menunggu tahun depan? Nah, selanjutnya Ayahanda Lesti juga cerita seperti apa sih laki-laki idaman untuk Lesti kelak yang akan mendampingi Lesti seumur hidupnya? Yuk Cumi Lovers, dengerin ya pernyataan dari Ayahanda Lesti berikut ini. Enggak gini, kalau saya sebenarnya kan udah sering saya katakan, kalau saya nggak ada target atau menantu idaman atau menantu yang paling saya inginkan, nggak ada. Maksudnya tuh yang penting yang nomor satunya saya bisa ngebimbing anak saya, bisa merubah anak saya dari misalnya mohon maaf dari nggak baik jadi baik, dari nggak bisa agama dari jadi bisa agama, pokoknya dari yang kurang dewasa jadi lebih dewasa, gitu aja sih. Kalau saya itu yang paling saya yang maksudnya target saya itu nggak ada yang harus gini nih, harus yang ganteng nih, harus yang orang hebat nih, enggak. Yang penting mereka yang udah si dede ya suka, mereka juga pokoknya udah saling menerima apa adanya, ya itu udahlah. Jadi intinya nggak udah menantu idaman ini sama siapapun sayang, yang penting anak saya seneng gitu aja. Saya dari pertama kali saya ke Jakarta, saya emang udah biasa ngurus bayi. Dan emang saya termasuk orang yang dekat dengan anak kecil. Termasuk ngejaga ponakan-ponakan saya. Dan bahkan di Jepang aja, ketika saya di Jepang, saya ngurusin ponakan-ponakan saya gitu. Dan emang gampang dekat dengan anak kecil, alhamdulillah gitu. Jadi ya alhamdulillah saya sebagai sosok idaman. Nah, kalau Ayahanda Lesti mengatakan siap-siap aja seandainya Rizky Bilar dan Lesti siap mengarungi rumah tangga bersama, maka pernyataan dari Rizky Bilar tentang rencana rumah tangga ke depannya patut kita dengar juga nih ya Cumi Lovers. Sejatinya bagi Rizky Bilar memutuskan untuk berumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Karena ketika sudah memutuskan untuk menikah, maka tanggung jawab akan selalu dipikul sebagai seorang laki-laki dan kepala rumah tangga. Serta tidak ingin mengecewakan pasangannya kelak di kemudian hari. Saya nggak pernah matokin umur saya untuk kapan untuk menikah. Karena kalau emang matokin umur, dulu saya ketika ditanya umur 17, saya masih remaja, umur 17 saya ditanya kapan pengen nikah, saya selalu bilang 23.
saya nggak pengen lama-lama, udah 3 udah 4 gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saya ngerasa bahwa ketika nikah harus banyak aspek-aspek yang mesti disiapkan gitu, banyak hal yang mesti disiapkan karena nikah kan, apalagi saya pribadi sendiri, saya ngerasa bahwa kehidupan setelah nikah yang lebih sulit. Maksudnya ibaratnya apalagi saya orang yang selalu berpikiran untuk 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, anak saya bakal bagaimana nantinya gitu. Saya harus persiapkan itu gitu. Jadi harus benar-benar matang-matang, harus saya yakin secara mental, secara kepribadian. Karena kan kita berharapnya nikah itu cuma sekali seumur hidup ya. Dan harus benar-benar yakin diri kita tuh mampu nggak nantinya, nggak bakal ngecewain pasangan kita, dan bisa menjadi ayah yang baik buat keluarga atau kepala rumah tangga yang baik buat keluarga. Itu mah nomor satu kalau saya ada yang banyak yang harus, saya kan anak saya cewek. Terutama dari jaga jaraknya apa segala macam, karena itu saya nggak mau lepas anak saya nggak mau jauh dari keluarga karena kan anak saya cewek cewek itu paling berat urusannya gitu. Ya khawatirnya juga memang lebih khawatir daripada sama anak cowok. Ya bukan berarti harus mendekati ngambil hati saya, bukan loh, jangan salah tangkap loh. Intinya yang dekat sama Lesti harus tahu gitu bahwa keluarga Lesti itu seperti ini gitu, posesif apa segala macam gitu. Dan kedekatan antara Lesti serta Rizky Bilar telah diketahui oleh keluarga Lesti. Seandainya dalam waktu dekat ini Lesti akan melangkah dan memutuskan untuk menikah, maka Benny Mulyana sebagai kakak dari Lesti siap dan ikhlas untuk dilangkahi. Hal tersebut dilakukan untuk kebahagiaan dari Lesti, adik tercintanya. Serupa dengan kakak Lesti, ayahanda Lesti pun memiliki pendapat yang sama. Asalkan Lesti bahagia, tidak ada masalah di dalam keluarga jika Lesti akan memutuskan menikah dan melangkahi kakaknya. Oh, saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sok mangga tuh gitu. Kalau saya mah agak karagu lah kalau ke saya, tapi nggak tahu kalau ke bapak. Okay. Karena kan kalau laki-laki tuh bebas lah ya, jadi nggak ada patokan. Kalau laki-laki mah santai aja, apalagi kalau misalkan Dede udah berkeluarga, mungkin gini loh, kalau saya udah berkeluarga duluan, mungkin beban saya jadi bukan beban, pikiran saya jadi dua, jadi antara istri dan adik dan keluarga gitu. Kalau misalkan Dede duluan kan, kalau yang nama istri itu harus patuh sama suami, jadi kita udah benar-benar pure ngelepas si misal Dede kalau nikah muda, Dede buat bareng sama suaminya dan kita nggak bisa ngatur-ngatur dia gitu. Enggak sih, kayak kan orang dari kakaknya juga udah bebas. Maksudnya tuh kalau di orang Sunda kan kalau yang anak adik perempuan ngelangkain nggak masalah gitu. Seperti itu kalau misalnya memang terjadi tidak masalah. Nggak masalah, nggak ada. Lebih baik kalau misalnya memang disegerakan gitu. Ya lebih kalau memang udah waktunya gitu. Kita nggak ada yang bisa menghalangi kehendak yang kuasa. Di segmen Cumi In-Depth selanjutnya, kita akan mendengar alasan mengapa beberapa waktu yang lalu ayahanda Lesti menghapus foto kebersamaan keluarga besar Lesti dengan keluarga besar Rizky Bilar. Yuk Cumi Lovers, kita lihat di segmen Cumi Camp In-Depth berikut ini. Sempat mempost foto kebersamaan dua keluarga besar Lesti dan Rizky Bilar di akun Instagram pribadinya. Namun kemudian dihapus, sempat mengundang tanda tanya. Ada apa sebenarnya di balik ini? Namun dengan diplomatis, ayahanda Lesti mengatakan tidak ada masalah apa-apa dengan dihapusnya foto kebersamaan dua keluarga besar. Nah, jadi Cumi Lovers, semoga dengan penjelasan langsung dari ayahanda Lesti membuat Cumi Lovers bisa tidur nyenyak ya. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah di luaran. Maksudnya tuh dari keluarga saya sama keluarga Bilar, saya juga biasa-biasa, cuma itu ada di pribadi saya.
dan itu ada juga, pokoknya ada di saya aja yang ada yang kurang pas nih, atau saya rasa ini belum waktunya nih posting kayak gini gitu, dan bisa takutnya orang juga malah salah paham apa segala macam, dan buktinya di situ juga memang banyak DM yang kurang enak juga ke saya. Ya udah saya hapus dulu, dan saya juga nggak ada tujuan ini hapus ada masalah nih, nggak enak, enggak, foto itu tetap ada di HP saya, dan maksud saya itu udahlah mendingan jadi koleksi saya pribadi maksudnya, cuma saya terlalu cepat kemarin posting gitu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Game In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.